ibu-ibu, teman semua, dimanapun Anda berada, kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada seorang ibu, ya, dengan usia kehamilan berapa minggu, Bu? 8 bulan, 32 minggu ya, dengan usia kehamilan 32 minggu. Nah, bagaimana cara kita memeriksa kehamilan ya, yaitu dengan meraba, ya, istilah kebidanannya perasat lepot ya, lepot 1, 2, 3 dan 4 ya. Jadi teknik kita memeriksa kehamilan, coba kakinya ditekukan Bu ya. Ya, ditekukan. Iya, oke. Nah, jadi lebih dekat deh ya ke arah perut. Ibu santai aja ya Bu. Relax ya Bu. Oke. Nah, jadi kita untuk yang pertama kita untuk mengetahui kondisi janin ya, apa yang kita temukan pada daerah bagian atas ya, apakah kepala, apakah bokong yang kita temukan bagian atas. Kemudian juga untuk kita mengukur ketinggian rahim sehingga kita bisa menentukan usia kehamilan ya. Nah, ini perasat lepot 1 namanya ya, lepot 1. Tekniknya kita ketengahkan dulu ya, perutnya kita ketengahkan, kemudian kita cari ketinggian pundus uteri ya, ketinggian rahim ya, ketinggian rahim. Nah, dia berada di sini. Nah, tangan ibu persis ya di sini. Nah, kita lihat ya, ibu-ibu bisa belajar sendiri dengan suami di rumah ya. Nah, kita lihat ini setengah ya. Nah, kita tentukan ini PX ya, Proxectus exedius ya. Nah, ini PX. Kalau dia berada di pertengahannya ya, maka perkiraan usia kehamilan 8 bulan. Tadi ibu mengatakan usia kehamilannya 8 bulan, 32 minggu. Berarti sesuai Bu ya. Dengan perabaan saya tangan ibu berada di pertengahan ya, antara pusat dan PX ya, Proxectus exedius ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ketika kita melakukan pemeriksaan lepot 1 yang menentukan tinggi rahim, kita juga langsung menentukan panjang ya, panjang dari simfisis ke bagian yang sudah kita tentukan ketinggian rahim. Nah, ini gunanya untuk menentukan perkiraan berat janin ya. Dengan berapa senti kita kalikan, rumusnya ada ya. Kita kurang 12 kali 155 kalau kondisi janinnya sudah masuk. Nah, kita coba ya. Sebetulnya ibunya juga kepalanya agak lebih tinggi. Coba buka sedikit deh dari sana deh. Ya, buka sedikit. Nah, buka sedikit biar ketemu tepi atas simfisisnya ya. Oke, ya, relax ya, udah oke. Oke. Nah, 31 cm ya Bu, nanti kita hitung ya. 31 cm. Nah, selanjutnya lepot 2 ya. Lepot 2 kita menentukan posisi janin ya, punggung apa yang kita temukan di posisi kiri ibu, di sini posisi kanan ibu. Jadi kita menentukan posisi punggung janin ya. Nah, mengapa kita menentukan posisi punggung janin? Ketika ibu melahirkan, kita sudah tahu kondisi punggungnya di sebelah kiri umpamanya atau sebelah kanan. Maka teknik pertolongan persalinan kita bisa memastikan ya, oh punggungnya sebelah sana, berarti teknik kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi letak punggungnya. Nah, jadi tekniknya tangan kiri menekan ya, kita mencari di sebelah kiri ya, kiri perut ibu nih ya. Nah, ini posisi kiri ibu, di sini posisi kanan. Kita mencari apa yang kita temukan di perut bagian sebelah kiri. Nah, apakah kita temukan badan bayi ya memanjang atau bagian-bagian kecil dari bayi ya.
Kalau kita temukan memanjang berarti punggung ya, punggung. Nah, sekarang kita temukan bagian-bagian kecil. Sekarang kita kembali ke bagian sisi kanan ibu. Nah, kita cari apa di sini? Ya. Ya. Ini perut ibu memang agak besar, padahal janinnya enggak juga, kecil aja. Ya. Oke. Nah, kita kurang mantap, kita ulang lagi. Nah, iya. Oke. Gerak sana sini. Itu level 2 namanya, mencari keberadaan punggung janin. Apakah dia berada di sisi kiri ibu atau dia berada di sisi kanan ibu. Nah, kita temukan dia berada di sisi kiri ibu ya. Selanjutnya, perasat level 3 ya. Yang ketiga, kita menentukan apa yang kita temukan pada bagian terendah janin ya. Jadi tekniknya tangan kita seperti ini, kita meraba pada bagian bawah. Nah, ya. Nah, ini bisa kita tahan supaya tidak lari. Nah, kita raba ini kepala, Bu ya. Nah, kepalanya ya, tapi belum masuk ya. Karena ini anak kedua ya. Nah, ini kepala. Nah, jadi tekniknya kita tekan ya, kita tekan. Nah, teraba nih kepala. Kita tekan, kita cari. Kalau dia posisi kepala di bawah, maka kita temukan itu bulat, keras, dan ada lentingan. Nah, itu tanda dia kepala di bawah ya. Tapi kalau kita temukan bukan kepala, maka kita temukan bagian kecil atau tidak bulat, tidak keras, lunak, umpamanya bokong. Maka yang kita raba lunak ya dan tidak bulat. Nah, ini kepala ya. Oke. Itu menentukan apa yang terdapat pada bagian terbawah janin. Berarti dia letak kepala ya, letak kepala. Oke. Selanjutnya level 4. Nah, perasat level 4. Level 4 untuk menentukan seberapa jauh bagian terbawah janin ini sudah masuk pintu atas panggul ya. Nah, jadi kita menentukannya dengan posisi tangan kita seperti ini. Nah, oke. Nah, kita cari berapa jauh. Nah, tadi ibu katakan belum masuk ya. Jadi kita bisa tangan kita ketemu nih ya. Nih telunjuk kiri dan kanan ibu ketemu kalau dia belum masuk ya. Tapi kalau dia sudah masuk, ini tidak bisa ketemu ya. Jadi dia seperti ini, contoh seperti ini. Ini bisa ketemu. Nah, karena dia belum masuk. Itu untuk menentukan bagian terendah janin apakah sudah masuk pintu atas panggul atau PAP atau belum. Biasanya pada anak kedua, anak ketiga memang ya pada kehamilan 32 minggu biasanya belum masuk. Tapi pada saat proses persalinan baru dia masuk ketika ada kontraksi ya. Nah, tapi karena ibu ini kemarin riwayat anak pertama itu bedah sesar, kemungkinan ini juga akan dilaksanakan bedah sesar ya, daripada ada resiko ya. Oke. Nah, itu cara kita untuk memeriksa kehamilan ya. Untuk yang pertama tadi untuk mengetahui seberapa tinggi fundus uteri ya, ketinggian rahim, sehingga untuk menentukan usia kehamilan. Bisa dengan juga cara McD, McDonald ya. Jadi dengan pita meteran atau midline itu juga kita menentukan tinggi rahim sehingga kita bisa menentukan perkiraan berat janin dan juga bisa menentukan usia kehamilan ya. Nah, lepot yang kedua tadi Ibu untuk menentukan sisi punggung janin, apakah dia berada di kiri atau di kanan dengan teknik yang sudah kita peragakan tadi. Dan yang ketiga, lepot 3 untuk menentukan apa yang terdapat pada bagian terbawah ya janin, apakah dia kepala, apakah bukan kepala. Tadi kita temukan letak kepala. Dan lepot 4 untuk menentukan seberapa jauh kepala masuk pintu atas panggul atau PAP ya dengan teknik yang sudah kita lakukan tadi. Oke. Inilah pemeriksaan kehamilan ya kepada ibu. Nanti ibu atau keluarga bisa belajar sendiri di rumah dengan teknik-teknik yang sudah saya buat. Umpamanya nih ibu, suaminya diajarin ya bagaimana tadi teknik, bisa nonton
video kita ya. Nah, berikut kita mendengar opnya dulu.